Saya tanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada orang yang jualan khamar, toko jual, di dalam toko itu ada jual bir bintang atau kamput, Bapak Ibu berani enggak? Bang, tutup. Berani tak? Kalau FPI berani, tapi kita berani ya? Harusnya yang punya peran siapa? RT RW. Masuk dalam RT mana dia? Kalau beriman RT dan RW dia mesti ditutupnya. Beberapa tahun yang lalu ada namanya pijit plus di dekat rumah kami. Saya baru tahu kalau itu pijitnya ada plus-plusnya. Saya datangin RW-nya. Kalau Bapak tidak berani tutup, saya ajak masyarakat untuk bakar tempat ini. Bapak tinggal pilih saja sendiri. Dengan hak terpaksa datang dia ucuk. Maaf Pak, Bapak sudah Ibu sudah tidak diterima di masyarakat sini. Besoknya pindah Ibu. Habis itu dia datang, saya sudah Ustaz, sudah kami suruh pergi mereka. Harusnya jangan suruh pergi, suruh dia tobat, buka pijit yang tidak usah pakai plus. Cukup selesai sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan kita istiqamah dalam ketaatan. Allah anugerahkan anak-anak yang soleh dan solehah. Allah berikan tempat terbaik bagi kedua orang tua kita yang telah mendahului kita dan untuk kita kelak di hari kiamat. Dan Allah terima amal ibadah kita. Dan Allah kumpulkan bersama orang-orang yang siddiqina was-salihina was-syuhada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabar Bapak Ibu di maghrib ini? Sehat atau tak sehat? Masya Allah. Lama rasa tak bersua kayaknya. Kayaknya sih memang lama ya. Sudah mau 2 bulan apa 3 bulan ya? 2 bulan. Ini bulan ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bulan kemarin beliau menghubungi, kebetulan istri mau melahirkan dan sekarang sudah lahiran Bapak Ibu. Terima kasih atas doanya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Cuma ada cumanya itu. Belum sempat ngabari, jadi mudah-mudahan doa dari Bapak Ibu semua bisa memberikan doa yang terbaik kepada anak yang baru lahir ini dan untuk anak kita semua. Mudah-mudahan menjadi pejuang agama insyaallah. Dan kita berharap Bapak Ibu, saya selalu berharap dari anak-anak itu, mudah-mudahan ke depan itu kita punya pejuang-pejuang agama, orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim, sehingga kita ini tidak kekurangan orang-orang yang ulama yang beneran itu tidak kurang. Amin ya rabbal alamin. Yang kita takutkan itu ya, tapi begini Bapak Ibu, konsekuensinya adalah hadis Nabi itu tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi. Itu saja konsekuensinya. Pasti akan terjadi, hanya saja kita mengurangi atau mencari selamat daripada konsekuensi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita tentang prahara akhir zaman, atau lebih tepatnya tanda-tanda datangnya kiamat, tanda-tanda kecil atau tanda-tanda kiamat kecil, dan itu bersifat fitnah yang akan datang. Jadi begini Bapak Ibu, dalam konsep akhir zaman ini, dalam konsepnya hari kiamat ini, itu ada yang harus dipahami oleh kita semua, bahwa kata Nabi itu, sebelum datangnya Dajjal itu atau kiamat besar, jadi kiamat besar itu ada 10,
kedatangan kiamat besar itu ditandai dengan munculnya fitnah-fitnah. Nah, sebelum nomor 1 di antara 10 itu tadi adalah Dajjal. Sebelum datangnya Dajjal itu akan terjadi kemungkaran, kefasikan, kemaksiatan merajalela semua. Itu sudah pasti terjadi, Masalahnya kalau Dajjal itu insyaAllah mudah-mudahan Bapak Ibu tidak akan ketemu itu. Bapak Ibu tidak akan ketemu, insyaAllah tidak akan ketemu. Kita tidak mendahului Allah, tapi insyaAllah kita berdoa kepada Allah semoga kita tak ketemu dengan Dajjal, Ya'jud wa Ma'jud dan lain sebagainya. Karena itu 10 tanda kiamat besar. Tapi sebelum tanda kiamat besar itu datang, ada namanya tanda kiamat kecil. Nah, dalam tanda kiamat kecil itu ada namanya prahara-prahara atau fenomena-fenomena yang terjadi. Dan umat Islam termasuk kita itu berada pada posisi itu. Sehingga ada yang mengatakan, apakah kita hari ini berada di akhir zaman? Ada yang mengatakan betul, kita di akhir zaman. Gitu. Dari mana mereka mengatakan bahwa kita di akhir zaman? Bermunculan fenomena-fenomena yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis dia. Kata Nabi, nggak akan terjadi hari kiamat sampai bermunculan wanita-wanita menyerupai laki-laki. Gitu. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat terbaliknya dunia. Gitu. Nanti kita bahas Bapak Ibu, termasuk masalah laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, ini penting. Dan unik itu Bapak Ibu. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan dalam hadis yang sahih itu, Allah melaknat itu perempuan yang syabbahan rijal bin nisa wa syabbahan nisa birrijal. La'anallah. Allah laknat itu. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi perempuan yang menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan, itu dilaknat oleh Allah. Baik, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu fenomena yang akan dihadapi. Fenomena-fenomena yang akan dihadapi oleh umat muslim kelak di akhir zaman. Pertanyaannya adalah, apakah kita semua akan menghadapi itu? Pertanyaan itu bisa kita jawab. Tidak ada kehidupan yang tidak ada kefasikan. Boleh Bapak Ibu cek, pasti ada kefasikan. Tidak ada kehidupan tanpa ada kemungkaran juga. Sudah ada kemungkaran. Masalahnya mana? Dulu kemungkaran itu biasa saja. Artinya sedikit. Sekarang merajalela, kan begitu bahasanya. Artinya kata Nabi, kalau sudah merajalela berarti tandanya akhir zaman. Disitulah ulama mengatakan bahwa kita sedang berada di akhir zaman. Bagi para ulama yang menganggap bahwa sudah sampai masanya mereka di akhir zaman. Yang kedua, ada ulama yang mengatakan kita belum di akhir zaman. Kenapa? Masih banyak yang soleh. Masih banyak yang sholat di masjid. Masih banyak yang beribadah. Masih banyak yang berangkat ke tanah suci, mau umrah dan lain sebagainya. Oke. Masih banyak orang-orang yang baik. Betul. Tapi persentasenya kita tidak tahu. Artinya kedua pandangan itu punya alasan. Alasan. Ada ulama yang mengatakan tidak boleh mengatakan kita berada di akhir zaman, gitu mereka. Kenapa? Karena itu sama dengan menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Gitu. Justru memang harus ditakut-takuti biar kuat imannya. Kalau tidak ditakut-takuti tak mati-mati dia. Tak akan beriman takutnya, kan begitu. Jadi kayak atuk-atuk kita nih harus dikasih tahu. Atuk kalau tidak, aku atuk ya. Bapak-bapak kita nih kalau kita nggak kasih tahu, gimana mereka mau tahu? Ketika Nabi mengatakan kelak orang yang sholatnya main-main itu tidak akan diterima. Dari mana kita tahu kalau bukan dari hadis Nabi? Kalau kita nggak kasih tahu, ternyata itu salah satu tanda dari datangnya akhir zaman gitu. Salah satu tanda atau fenomena yang ada di akhir zaman. Baik Bapak Ibu. Nah kemarin kita sudah sampaikan Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kata Syekh Hasim Al-As'ari, kata Syekh Al-Arifi dalam kitabnya Nihayatul Alam, Syekh Hasim Al-As'ari dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata beliau? Menukil perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur wa la'ana akhiru hadhihi al-umma awwalaha." Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan bermunculan orang-orang, mohon maaf, biduan-biduan cantik gitu. Itu yang ngomong Nabi, bukan saya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sudah muncul atau belum? Bukan muncul Musad.
Bukan muncul lagi, sudah menggoda, kata dia. Kata bapak-bapak. Kata ibu-ibu, enggak, kata goda. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Nabi bilang dalam hadis dia, dan itu menjadi perdebatan para ulama dan saking hebohnya itu, tentang musik. Musik itu diharamkan apa tidak? Ada yang berani mengharamkan musik? Harus ada yang berani, itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan musik itu haram, tak ada masalah, itu pendapat. Hadisnya sahih. Kalau mereka berpandangan bahwa makna larangan itu haram, ada ulama yang mengatakan, ada. Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengatakan bahwa makna daripada larangan daripada main musik itu diartikan sebagai pengharaman. Karena dalam hadis itu ada dua makna larangan. Kalau dilarang bermain musik itu ada dua maknanya. Kalau tidak haram berarti makruh. Tapi ada hadis yang lain, ada tentang ma'azif, iya. Yang diartikan ma'azif itu melalaikan. Sehingga yang dimaksud dengan mengharamkan itu yang melalaikan. Kata ulama yang tidak mengharamkan musik. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi itu perdebatan. Yang diperdebatkan adalah kalimat ma'azif. Apa kata Nabi? Akan muncul biduan dan akan muncul orang-orang senang dengan bermain musik. Ma'azif, alat gendang, alat pukul dan lain sebagainya. Ada yang dibenarkan Ustaz, Robana. Ya, oke. Dibenarkan, betul. Bahkan ada yang mengatakan lebih dibenarkan lagi ketika Nabi masuk ke rumah salah seorang, diundang, kemudian dalam undangan tersebut ada orang main gendang. Dan Nabi kemudian tidak berbicara. Nabi diam saja. Dan ini menjadi bagi mereka dalil bahwa kebolehan itu. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Ulama itu ada dua. Ada ulama hadis, ada ulama fikih. Mesti berbeda pendapat itu. Ulama hadis akan berkata, sebagian mengatakan bahwa musik itu haram. Tapi ulama fikih tak. Tapi dari mana dasarnya? Sama, hadis. Apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat? Di situ Bapak Ibu, kita perlu menghargai siapapun yang berpendapat karena pemahaman mereka. Jadi jangan kita remehkan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu mesti ada dalilnya, Pak. Haram kata mereka ada dalilnya. Dan itu ulama mengatakan, ada ulama yang mengharamkan. Dan ada ulama yang mengatakan mubah, diperbolehkan. Ada, bahkan ada yang mengatakan makruh, tergantung pada derajat hukum. Tetapi ulama sepakat mengatakan keharaman musik itu yang melalaikan. Itu sepakat itu semua. Kalau dibahas tentang kalimat melalaikan, itu sepakat itu. Sekarang pertanyaan kita kembali kepada poinnya. Apa pada poinnya dalam hadis Nabi? Apa maksud idza zaharatil khainat wal ma'azif, kalau sudah tersebar dan masyhur dan merajalelanya biduan dan musik? Pertanyaan itu sederhana Bapak Ibu. Lebih senang dengar musik apa dengar baca Quran? Jawab dengan jujur Bapak Ibu. Enggak berani jawab. Lebih senang kita dengar musik atau baca Quran? Musik. Berarti tanda kiamat jadi kan? Betul apa tak betul? Itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Yang harus kita pertanyakan, yang harus kita persoalkan adalah bagaimana orang dengan musik dan dengan Al-Quran. Itu perbandingan yang nyata. Kenapa kita perbandingkan dengan yang kita katakan itu perbandingan yang nyata? Karena lebih banyak orang suka dengan musik daripada dengan Al-Quran. Mereka tahu kok hukum Al-Quran. Al-Quran itu syifaun. Betul, sifat Al-Quran adalah syifa, penyembuh, penenang, yang memberikan ketenangan. Pertanyaannya, kalau dengar musik tenang apa tidak? Tenang juga. Betul ya? Tenang juga. Yang mengatakan tenang itu siapa? Yang mengatakan tak tenang siapa? Pertanyaannya, kalau baca Quran tenang, kalau mendengarkan baca Quran tenang, kemudian kalau mendengar musik tenang, mana di antara dua ini yang berpahala? Baca Quran, mendengarkan musik, mendengarkan Al-Quran berpahala, membaca Al-Quran berpahala. Pertanyaannya, kita pilih yang mana? Pilih yang berpahala itu tak berpahala, itu saja pertanyaannya. Saya yakin lebih memilih yang maaf, jangan disinggung. Sama kita tuh. Lebih memilih musik dengan catatan kami pengen relaksasi. Loh, berarti Al-Quran tidak bisa memberikan ketenangan kalau tidak relaksasi. Yang dimaksud oleh Nabi adalah orang lebih condong mencari musik daripada Al-Quran. Itu yang terjadi hari ini. Sekarang saya tanya lagi Bapak Ibu, lebih banyak orang nonton konser Islami atau biduan? Coba Bapak Ibu cek.
Kalau ada orang mengadakan pernikahan, ada wanita yang nyanyi, bajunya kurang, mohon maaf, kurang jahitannya, atau tak kurang duit bayarnya, itu lebih rame ketimbang yang biasa-biasa saja. Coba yang didatangkan itu, mohon maaf gitu, ini kami akan ada pernikahan, salah satu hiburannya adalah lomba baca Al-Quran atau mendengarkan orang mengaji. Itu enggak ada yang datang tuh, yang datang ya orang-orang itu aja tuh, yang kuat-kuat iman aja tuh. Tapi kalau yang satu lah, biasanya kalau Oceanu itu yang pernikahan mengadakan nikah aja, mesti ada musiknya. Nah nanti biduan-biduan tuh pakainya sempit-sempit. Itu rame yang datang itu. Kapan rame? Tengah malam. Kalau siang mungkin tak rame, tapi rame yang datang di malam hari. Kenapa? Karena mereka memperjualbelikan wanita, mereka perjualbelikan musik untuk mencari daya tarik. Yang harus Bapak Ibu pikirkan adalah, yang harus kita pikirkan bersama, begitu berhasilnya kaum liberal menjual agama ini, begitu berhasilnya kaum munafik menjual agama ini, begitu berhasilnya mereka dalam memisahkan kita daripada agama. Dari mana kita tahu? Lebih banyak orang mendengarkan musik daripada Al-Quran. Lebih banyak orang mendengarkan musik daripada Kurang terkenal apa Abdurrahman Sudais? Kurang terkenal apa Mahir Al-Muaqli? Sudah bisa kita dapatkan MP3-nya. Ketika kajian ngaji beliau, itu paling kalau direkam tidak sampai 1 juta. Paling rata-rata yang mendengar, yang melihat hanya ratusan ribu. Tapi coba mohon maaf, lagu-lagu yang hits itu bisa sampai 45 juta itu, bisa jutaan yang nonton. Artinya apa? Prosentasenya jelas. Orang yang senang ke musik lebih banyak daripada senang ke Al-Quran. Betul apa salah? Pertanyaan kemudian muncul, kita mau masuk dalam bagian yang mana? Yang senang ke Al-Quran atau ke musik? Itu aja. Itu yang bisa jawab Bapak Ibu. Kalau saya jawab di sini nanti banyak tersinggung. Karena jelas kita yang bisa menilai. Nah, itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Maka Nabi kata, kemunculan biduan, kemunculan musik, memang perdebatan ulama tentang musik, tapi kecintaan orang, rasa senang orang terhadap musik itu sudah berlebihan. Sudah berlebihan. Bahkan sampai muncul dalam benak orang-orang hari ini, yang mohon maaf jangan tersinggung, orang-orang awam itu, kalau kami mengadakan acara baik pernikahan atau hajatan apapun, kalau tidak ada musik, kalau tidak ada organnya, nggak enak, nggak ada hiburan. Begitu bahasanya, Pak. Sehingga mohon maaf, ada kesyirikan yang muncul setelahnya, ada. Apa kesyirikan yang muncul? Dan ini saya alami Bapak Ibu. Uniknya adalah ketika hajatan-hajatan itu menghadirkan, mohon maaf ya, kita menghadirkan musik dan lain sebagainya. Tapi satu sisi, kita juga menghadirkan pawang-pawang hujan, biar tidak hujan. Itu kemusyrikan yang nyata yang dilakukan oleh umat manusia hari ini. Ada orang begitu, jangan bilang tak ada. Karena banyak yang datang, yang nanya, Ustaz tahu enggak di mana pawang hujan? Besok anakku mau nikah, jangan sampai hujan Ustaz. Dan ini terjadi Pak, bukan hanya pada masa kita, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid ini terjadi. Satu ketika Abu Nawas sedang duduk di pasar. Ketika sedang duduk di pasar, datang seorang pemuda. Apa kata pemuda tersebut? Aku mendengar si Anu, salah satu pejabat kerajaan, mencari pawang hujan agar ketika acara pernikahan anaknya tidak hujan. Abu Nawas diam saja. Tiba-tiba ada pemuda yang menyampari, Abu Nawas gimana? Kira-kira kau tahu enggak ada orang enggak? Sehingga kemudian Abu Nawas enggak ngomong. Mereka tawarkan lagi, mau enggak kau jadi pawang hujan? Gitu deh. Apa kata Abu Nawas? Bertemu dengan orang yang punya hajatan. Saya akan duduk di samping. Selama saya duduk, hujan tidak akan turun. Gitu deh. Selama saya duduk, hujan tidak akan turun. Kejadian pertama, pernikahan pertama, maksudnya satu, lewat, memang tidak hujan. Sehingga orang tahu bahwa Abu Nawas ini pawang hujan. Pas yang kelima, tiba-tiba hujan. Langsung dihujat Abu Nawas tadi. Kau kira kau pawang hujan, habis itu kok bisa hujan? Kata dia. Diajukan Abu Nawas ini ke Harun Ar-Rasyid. Apa jawaban Abu Nawas? Dengan gagah dan santai dia jawab, loh, orang hujan kemudian banjir kok malah aku di situ? Mending aku cari tempat cari aman, kata dia. Tidak bisa Pak jawab. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu mengatakan begini. Dengan persoalan yang sederhana ini kata Khalifah Harun Ar-Rasyid,
Bayangkan seorang Abu Nawas yang tidak pernah menganggap diri dia sebagai pawang hujan, tapi dianggap oleh orang pawang hujan, itu bisa mengatakan kepada umat manusia ketika itu, orang-orang yang ketika itu yang begitu dekat. Apa kata mereka? Kata beliau, kemusyrikan dan kesyirikan yang nyata. Itu masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Apalagi sekarang, yang masa tabi'innya sudah jauh hilang. Yang tersisa tinggal ulama. Kadang-kadang ulama itu pas acara dia pula datang pawang hujan. Itu uniknya. Bapak Ibu masih ingat ya? Saya tidak mau katakan, tapi memang sudah kenyataan, sudah kejadian. Coba lihat ketika acara apa negara itu, datangkan pawang hujan itu. Tiba-tiba hujan malah. Nah, itu tandanya Bapak Ibu. Artinya apa? Banyak hal yang terjadi. Kemusyrikan dalam hajatan-hajatan itu. Baik, kembali kepada poin tadi. Yang kedua, kata Nabi, syurubul khamri. Akan tersebar orang-orang merajalela, orang-orang yang minum khamar. Nah, ini tak perlu lagi, ini sudah jadi rahasia umum. Sudah menjadi rahasia umum. Tapi sekarang ada program bagus dari pemerintah, menghancurkan semua bentuk khamar. Bagus, alhamdulillah. Sebenarnya sederhana saja. Hancurkan, jangan kasih masuk. Cabut izin dia, dah selesai. Ini gimana? Piti masuk. Masalahnya sekarang ini kan piti masuk. Kalau masuk PT dia selesai. Kalau tak masuk bingung deh. Artinya apa? Ketergantungan kan? Ya, ketergantungan. Makanya mohon maaf, kenapa sulit sekali menghilangkan khamar-khamar itu? Kenapa sulit sekali menghilangkan khamar-khamar itu dari toko-toko itu? Karena ada PT masuk. Coba kalau tidak ada PT masuk, mana mau mereka yang menghancurkan itu? Tidak mau Pak. Tidak mau orang menghancurkan. Ada orang yang bodoh, ada. Siapa orang yang bodoh? Yang mau menghancurkan diri dia sendiri. Minum khamar, narkoba, kan jelas menghancurkan diri dia sendiri. Orang sebenarnya secara akal sehat tidak mau Pak. Secara akal sehat tidak ada yang mau Pak. Kalau sadar dia bahwa, kalau tahu dia bahwa narkoba, khamar, itu bisa merusak diri sendiri, tak akan. Sekarang saya kasih contoh. Yang paling sederhana, ada pisau. Coba Bapak Ibu suruh setiap orang di antara kita ini untuk menyayat tangan masing-masing. Kalau ada yang mau, bagus, kita bayar. Tidak ada yang mau orang menyakiti diri sendiri. Hanya saja bentuk khamar, hanya saja bentuk narkoba, tak sama kayak pisau. Tidak langsung membunuh, tidak langsung menyakiti. Itu saja. Sama halnya Bapak Ibu, kalaulah surga dan neraka Allah tampakkan, saya yakin tak akan ada yang pilih neraka, itu tidak ada. Ada namanya Wawan Setia. Dalam tulisannya apa kata Wawan Setia? Andai kata neraka tidak ada. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, andai kata, tapi kita ini tidak boleh berandai-andai. Andai kata surga dan neraka tidak ada dalam bacaan kita masyarakat. Ada yang mau beribadah? Ada yang mau ibadah? Kalau surga dan neraka, Bapak Ibu beribadah sajalah ya. Tidak usah surga tak ada, neraka tak ada. Saya tidak yakin kita beribadah Pak. Tidak yakin saya kita beribadah. Karena salah satu motivasi yang Allah berikan kepada kita itu surga dan neraka. Itu motivasi. Kenapa Allah turunkan surga? Kenapa Allah turunkan neraka? Itu motivasi. Yang surga aku janjikan bagi mereka yang beriman, yang neraka aku janjikan bagi mereka yang berdosa, kata Allah. Mujrimin. Kembali kepada poin tadi. Maka Bapak Ibu, syurbul khamar. Sebenarnya sederhana mengatasi masalah khamar ini, sederhana, sangat sederhana. Ketika orang yang punya kuasa, punya kekuasaan, mereka berani mengambil kebijakan. Maka saya katakan dari awal, seorang pemimpin yang layak kita pilih pemimpin yang berani. Sekarang pertanyaannya, diskotik yang hidup di Pekanbaru ini, ada enggak khamarnya di situ? Kalau tak ada, itu salah, itu bukan diskotik tuh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pertanyaan kembali, ada enggak pemimpin yang berani menutup itu? Kita tunggu. Belum. Kita baru snuzon kepada Allah. Pemimpin kita yang terpilih mampu memberikan kebijakan yang baik dan berani. Itu yang harus kita pilih, yang harus kita doa. Jangan frustasi pula. Anda yakin saya pemimpin itu? Jelas kita tidak yakin, gimana dia sendiri? Sampai di sini paham Bapak Ibu. Tapi kalau kita berani membantu, insya Allah. Kenapa Nabi katakan surubul khamar itu kelak merajalela? Ya, satu penyebabnya Pak. Kenapa surbul khamar itu merajalela? Karena dibiarkan. Dibiarkan. Saya tanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau ada orang yang jualan khamar, toko jual, di dalam toko itu ada jual bir bintang gitu, atau kamput. Bapak Ibu berani enggak? Bang tutup. Berani tak? Kalau FPI berani. Tapi kita berani ya?
Harusnya yang punya peran siapa? RT RW. Masuk dalam RT mana dia? Kalau beriman RT dan RW dia mesti ditutupnya. Beberapa tahun yang lalu ada namanya pijit plus di dekat rumah kami. Saya baru tahu kalau itu pijitnya ada plus-plusnya. Saya datangin RW-nya. Kalau bapak tidak berani tutup, saya ajak masyarakat untuk bakar tempat ini. Bapak tinggal pilih saja, saya bilang itu. Dengan hak terpaksa datang dia ucuk. Maaf pak, bapak sudah, maaf bu, ibu sudah tidak diterima di masyarakat sini. Besoknya pindah ibu tuh. Habis itu dia datang ke saya, sudah Ustadz, sudah kami suruh pergi mereka. Harusnya jangan suruh pergi, suruh dia tobat, buka pijit yang tidak usah pakai plus. Kan cukup selesai sederhananya, tinggal hilangkan plus-plusnya. Gitu. Coba bayangkan Pak, yang kayak gini diberikan tempat, ya diberikan tempat. Kenapa mereka merajalela? Diberikan tempat. Kami Bapak Ibu hampir masuk lagi dalam pijit plus-plus itu di Yogyakarta itu. Naik kita ke Kaliurang, pulang badan capek, pegel-pegel, pengen dapat pijit refleksi. Masuk satu toko. Setelah masuk satu toko dikasih ini harga-harga udah oke, sudah semua oke. Saya tanya, siapa yang pijit? Dikasih lihat Bapak, dikasih lihat di depan nih. Ini saat di depan, ini Pak di depan Bapak ini. Saya tengok di situ, la ilaha illallah, langsung istighfar besar-besar Pak. Perempuan cuma pakai kutang sama kolor saja. Astagfirullahaladzim, langsung saya bilang, Bapak mau bunuh saya? Saya bilang, tutup. Saya bilang tuh, langsung kabur saya, pulang. Itu hilang, langsung sakit-sakitnya langsung hilang semua itu. Langsung hilang. Tapi yang uniknya itu Bapak Ibu, yang paling berbahaya adalah, permasalahan seperti ini, kemaksiatan seperti seks seperti ini, kita berbicara seks dalam edukasi ya Bapak Ibu ya. Jujur Bapak Ibu ya, permasalahan seperti ini itu sangat membuat orang candu. Ini kebiasaan yang merajalela hari ini, kebiasaan buruk. Jadi Bapak Ibu, kenapa hari ini orang diberikan tontonan-tontonan yang tidak senonoh? Kita ambil contoh perfilman Bapak Ibu. Kita ambil contoh perfilman. Perfilman kita hari ini itu sudah sangat hancur, sehancur-hancurnya. Sangat hancur. Ada film-film yang tidak benar. Itu kan keluar di beranda Bapak Ibu kalau punya Facebook itu. Keluar itu. Apa film-filmnya itu? Ipar adalah maut. Itu Nabi dah kata Pak. Itu ngambil dari hadis Nabi. Uniknya adalah itu diambil dari hadis Nabi. Ipar adalah maut. Yang melakukannya, kalau bahasa orang Malaysia itu porno yang tersembunyi. Namanya porno yang tersembunyi. Judul film kita hari ini perempuan perselingkuhan. Coba lihat pakaiannya Bapak Ibu. Pakaiannya seperti apa? Bagaimana orang-orang yang berkerudung itu seperti apa? Memang pada akhirnya baik, tapi ada tapinya, ada. Apa tapinya? Pakaian perempuan sama sekali tidak bermoral dan tidak beradab. Itu yang menjadi tontonan. Pertanyaannya adalah, akankah itu menjadi sebuah candu? Iya. Laki-laki kalau dikasih tontonan, yang tontonannya itu tidak senonoh. Kalau bahasa lainnya tontonan-tontonan yang seksi seperti itu membuat mereka candu. Akan mencari tahu. Jangankan umur 50, jangankan umur 40, umur 70 tahun, cari. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu yang tersebar hari ini. Masih ingat cerita seorang pemuda yang alim, yang saleh. Dengan wanita tidak terjerumus. Disuruh bunuh anak tidak mau. Dosa kata dia. Disuruh minum khamar tidak mau juga. Tapi akhirnya pilihan dia yang paling sederhana, dosanya cuma minum khamar kata dia. Setelah dia minum khamar, apa yang terjadi? Perempuan dihabisi, anak dibunuh. Tiga-tiganya libas. Coba bayangkan, pengaruh khamar merusak akal. Tapi Bapak Ibu, pengharaman khamar itu tidak langsung diharamkan oleh Allah. Pengharaman khamar itu 3 tahapan itu. Tahapan yang pertama Allah katakan itu tidak bermanfaat. Jangan dekati sholat kalau kalian sedang mabuk, kata dia. Sahabat bertanya, jadi setelah sholat boleh kami mabuk, kata dia. Nabi tak jawab. Karena itu unik Pak. Karena Nabi tak bisa mengharamkan, yang bisa mengharamkan Allah. Yang punya hak menghalalkan dan mengharamkan secara mutlak adalah Allah. Sekarang kan tidak. Siapapun bisa mengharamkan. Haram, kata dia. Itu manusia sekarang. Jadi sudah bisa memiliki hak sendiri dia. Dan lebih daripada Tuhan. Mengkafirkan orang, mengharamkan orang. Itu sudah terjadi. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Ini tak beranjak-beranjak dari satu hadis nih. Kembali kepada poin tadi. Apa yang terjadi? Laki-laki tersebut hanya karena khamar saja itu merusak semua dia. Maka Bapak Ibu sudah dilakukan penelitian. Apa penelitiannya? Dampak daripada minum khamar, hilang akal sehat. Dan ternyata semua para ilmuwan sepakat bahwa khamar itu, orang yang meminum khamar itu otak dia tak sehat.
Makanya Bapak Ibu itu menjadi alasan Bapak Ibu, menjadi alasan bagi siapa? Bagi orang yang takut. Kenapa ada orang minum khamar di situ? Kita tak berani lerai, kita tak berani tegur. Takut nanti kami dipukulnya, katanya. Betul atau tidak? Karena orang yang minum khamar akalnya sudah hilang, siapapun akan dia pukul. Padahal tak begitu juga. Jadi sebelum dia pukul, kita pukul dulu. Jadi biar sadar dulu gitu. Kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Merajalelanya khamar. Yang ditakutkan daripada khamar itu apa? Generasi yang rusak. Bapak Ibu kita kasih contoh. Ketika saya masih MTS itu sanawiyah, itu tahun 2002. Bayangkan anak MTS kelas 2 itu mereka tidak minum khamar tapi menghisap lem. Tahu lem cap kambing itu dibukanya Pak begini. Itu mereka ngisap depan saya tuh. Saya tahu betul tuh Bapak Ibu. Ya teman-teman. Awak tak sadar kalau saya bilang saya tak pandai, saya tak tahu. Kalau kita tak mau ikut dibilang kuper, kurang pergaulan. Padahal itu anak MTS sanawiyah. Masa itu tahun 2002. Sekarang pertanyaan 2000 berapa? 2024 berapa tahun? 20 tahun, 22 tahun yang lalu. Artinya apa? Mesti akan lebih berkembang kehancuran itu. Artinya apa? Rusak generasi kita. Nah, maka kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Kata Nabi merajalelanya khamar-khamar itu. Dulu orang cuma tahu bir bintang, kamput. Paling kemudian air apa yang tua yang memabukkan. Sekarang bapak-bapak lebih tahu daripada saya. Berapa banyak nama minuman-minuman keras itu. Banyak sebanyak-banyaknya. Bahkan dicari. Baik, kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Kata Nabi tersebarnya syurbul khamar. Kata Nabi tersebarnya minuman-minuman khamar. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita yang sadar, kita yang harus mengingatkan. Jadi kalau Bapak Ibu kita mengajak, FPI itu selalu mengajak Bapak Ibu. Saya belajar daripada FPI itu dalam poin pentingnya adalah begitu mereka mengajak orang untuk memberantas kemungkaran. Salah satunya adalah khamar. Kenapa mereka berani? Karena dalilnya adalah kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Al-amru bil ma'ruf kita salat, pribadi kita masing-masing kita kuat Pak. Ngaji, tahajud, duha itu baik Pak. Baik sangat. Tapi ternyata di balik al-amru bil ma'ruf ada satu yang Allah sebutkan lagi, an-nahyu anil munkar. Seberapa kuat kita dengan an-nahyu anil munkar? Persentasenya 100% dan 20%. 20% dari umat muslim yang melakukan an-nahyu anil munkar. 100% di antara mereka 80% yang melakukan al-amru bil ma'ruf. Saking sedikitnya yang melakukan an-nahyu anil munkar. Jadi kalau seandainya an-nahyu anil munkar itu tersebar merata, khamar, biduan, biasa aja kan? Ya kenapa ya? Karena kita tadi, kita ambil contoh, ada orang mohon maaf punya hajatan, mengundang wanita yang tak senonoh pakaiannya. Ada ndak yang berani menegur? Uang RT RW-nya menikmati. Betul apa salah? Itu kembali kepada kita masing-masing Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sebagai warga yang harus mencerdaskan yang lain. Itu penting. Baik, kemudian kata Nabi, la'ana akhiru hadzal ummah awwalaha. Orang-orang yang sekarang melaknat orang-orang terdahulu. Ini konteksnya lebih pada ulama. Lebih kepada ulama. Orang-orang sekarang pinter tidak, bodoh iya, tinggi ilmu tidak, alim tidak, tapi mencaci maki ulama-ulama yang alim terdahulu. Tak usah Bapak Ibu sebutkan, saya aja yang nyebutin. Sudah terjadi. Dan sangat mudah sekali kita lihat hari ini, orang-orang hari ini yang merasa alim mencaci maki ulama-ulama terdahulu. Dan itu Nabi sudah sampaikan. Apa kata mereka? Siapa Al-Ghazali? Ngapain ngambil ilmu dari Al-Ghazali? Satu. Siapa Ibnu Taimiyah? Ngapain ngambil ilmu dari Ibnu Taimiyah? Dua. Mau saya sebutin semua. Siapa Ibnu Rusdi? Siapa Ibnu Khaldun? Syiah. Siapa Ibnu Sina? Syiah, kata dia. Mereka caci maki itu. Ngapain ngambil ilmu dari orang-orang terdahulu? Yang harus kita ambil ilmu dari orang-orang sekarang. Artinya apa Bapak Ibu? Kebencian, ketidaksukaan. Jadi
dampak daripada caci maki daripada orang-orang yang sekarang dan melaknat orang-orang terdahulu secara kealiman, itu sebenarnya dampaknya mudah saja, sederhana. Itu mereka sedang meremehkan para alim dan ulama dan sahabat dan tabi'in. Kita lihat Syiah, berapa kuat mereka mencaci maki sahabat Nabi. Kita lihat Khawarij, berapa kuat mereka merajalela mengajak orang-orang untuk membenci orang-orang terdahulu salaf. Mereka menganggap diri mereka paling baik, mereka caci maki orang-orang terdahulu sekalipun. Sekelas ulama-ulama yang ternama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Katsir dan lain sebagainya. Banyak yang mencaci maki, Pak. Banyak. Kenapa mereka mencaci maki? Kenapa mereka melaknat orang terdahulu? Karena mereka menganggap, orang-orang hari ini menganggap mereka sudah berilmu dan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu salah kaprah, salah besar, karena menganggap hari ini sudah tersebar ilmu yang begitu luas. Ingat Bapak Ibu, satu kunci yang harus Bapak Ibu pahami, semakin berilmu seseorang itu semakin bodoh. Ingat kalimat ini, semakin berilmu seseorang itu bukan semakin pintar tapi semakin bodoh. Kenapa kok bisa begitu, Ustaz? Ya, semakin Bapak Ibu tahu dengan ilmu, semakin Bapak Ibu akan kekurangan untuk pengetahuan ilmu-ilmu yang lain. Hanya orang yang berilmu yang tahu luasnya ilmu. Kalau orang tak mengerti ilmu, dia tak akan tahu berapa luasnya ilmu tadi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik. Hadis yang pertama. Apa kata Nabi? Idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syurubul khamar. Kemudian wala ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian hadis selanjutnya, la tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajul al-qabri fayatamarragh alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr. Rawahu Muslim an Abi Hurairah. Apa kata mereka? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai akan muncul perkara-perkara yang unik. La tadhhabud dunya hatta yamurra ar-rajul. Tidak akan terjadi, tidak akan hilang dunia ini sampai kalian akan melihat laki-laki, wanita pergi ke kuburan. Mereka berguling-guling. Tahu guling-guling? Meratapi kematian orang-orang dengan yang tidak selayaknya. Jadi ada hadis yang unik Bapak Ibu. Nabi yang mengatakan, kata Nabi, la'anallah zawaratil kubur. Kata Nabi, kami melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Jadi ibu-ibu tidak usah ziarah kubur lagi. Kata Nabi, hadisnya sahih. Yang kami melaknat, kata Nabi, Allah melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Gimana ibu-ibu? Aman? Sering ziarah kubur ibu-ibu? Tak ada yang jawab. Sering. Dilaknat sama Allah. Sepakat? Abang yang tak sepakat. Abang bukan perempuan, bang. InsyaAllah. Apa kata Nabi? La'anallah zawaratul kubur. Perempuan-perempuan yang pergi ke kuburan dilaknat. Hadis yang pertama. Pada hadis yang kedua, Nabi berkata pada hadis yang kedua, Siti Aisyah datang minta izin sama Nabi. Mau pergi ke ziarah kubur ke paman dia. Apa kata Nabi? Pergilah. Bolehnya ziarah kubur bagi perempuan. Loh, terus apa kok kontradiktif hadis ini? Bukan kontradiktif. Hanya saja beda pemahaman dalam asbabul wurud, sebab-sebab turunnya. Dan ini menjadi sebab turun hadis selanjutnya. Hadis yang tadi kita bacakan. Apa kata Nabi? Ketika Nabi lewat, nampak perempuan guling-guling meratapi menangis suaminya. Sehingga ketika meratapi itu, Nabi bilang, la'anallah zawaratul kubur. Perempuan-perempuan yang meratapi kematian suaminya yang berlebihan dilaknat sama Allah. Nah, itu dia maksudnya. Nah, sama. Hadis ini juga sama. Ada orang-orang yang pergi ke kuburan meratapi baik laki-laki maupun perempuan, siapapun yang dia ratapi. Kenapa Allah benci sekali terhadap orang-orang yang meratapi kematian yang berlebihan? Orang yang meratapi kematian saudara dia berlebihan sampai berguling, sampai berteriak, sampai gila, stres, pingsan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya maknanya cuma sederhana. Mereka lebih menganggap orang yang ada itu lebih mereka cintai ketimbang Allah. Sehingga Allah tidak pengen diduakan. Buktikan, pernah tidak kita pingsan ketika kita beribadah kepada Allah? Ya Allah. Pingsan. Saking sedihnya. Kenapa tidak?
Jarang kita lihat orang hari ini itu pingsan. Misalnya Bapak Ibu, misal ada orang bermaksiat, anggaplah dia maksiat itu, mohon maaf, ketinggalan sholat. Saya punya guru Bapak Ibu, cuman satu sholat dia ketinggalan. Dalam mazhab Syafi'i kan boleh dikodok ya, ketinggalan satu sholat saja, dan itu hanya terlambat, bukan meninggalkan, terlambat. Sepanjang hari dia menangis, mulai dari sejak terlambat itu dia tak mau sekolah, tak mau di sekolah, sampai datang seorang ustadz kepada beliau untuk menjelaskan hal demikian. Saking takutnya Pak untuk meninggalkan sholat, menangis dari awal sampai zuhur. Bingung orang tuanya, gimana nih? Kalau sekarang ada nggak kayak gitu? Ya Allah, tadi aku nggak sholat ya Allah. Kata dalam hati, akan nanti bisa kodok, selesai gitu. Atau nanti aja lah gitu. Atau nggak usah sholat sama sekali, nanti tobat aja lagi, kan selesai. Orang berpikir begitu. Itu yang dimaksud Bapak Ibu. Orang hari ini ketika mereka bermaksiat, tidak ada satupun di antara kita, bukan tidak ada, mungkin jarang, sangat jarang, yang meratapi kesalahan itu berlebihan. Tidak ada. Tapi kalau yang mati anak dia, yang mati suami dia, wow. Nah, itu yang dimaksud oleh Nabi. Sangat berlebihan. Maksudnya apa? Nuqsanul iman. Kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah, orang yang meratapi kematian manusia itu nuqsanul iman. Kata Imam Hasan al-Basri, boleh menangisi orang-orang yang mati, yang meninggal itu boleh, tak ada masalah, karena memang kesedihan. Tapi jangan pernah berlebihan. Artinya apa? Bagaimana mengukur tingkat cinta kita kepada manusia dan cinta kita kepada Allah. Ketika manusia meratapi kematian manusia yang kehilangan itu, mereka sedang tidak punya iman. Nabi kata, kelak di akhir zaman kalian akan melihat orang-orang yang kekurangan iman. Ketika mereka kehilangan harta, mereka berlebihan. Ketika mereka kehilangan anak, mereka berlebihan. Ketika mereka kehilangan istri, mereka berlebihan. Ketika mereka kehilangan suami, mereka berlebihan, orang tua dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis ini. Itu yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis. Apa maksudnya? Nuqsanul iman, satu. Yang paling berbahaya bukan itu. Betapa tingginya manusia sudah menduakan Allah dengan manusia. Jadi seolah-olah tidak ada Allah lagi. Aku lebih baik mati bang, kalau abang mati tidak hidup lagi. Ya Allah, cabutlah nyawaku karena suami aku mati. Berlebihan apa tidak itu? Kalau sempat dimatikan sama Allah, senang hati apa tidak? Senang? Belum tentu senang. Nah, itu menjadi persoalan kita. Kalau banyak pahala tak masalah, mintalah mati sama Allah. Kalau banyak pahala. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, udah banyak belum pahalanya? Kalau ada yang ngaku banyak pahala, berarti curiga kita nih. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, yang terakhir, yang ketiga. La taqumus sa'ah hatta tarau umuran 'idhaman lam tuhadditsu biha anfusakum yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum wa tas'aluna hal kana nabiyyukum dzakara lakum minha dzikra wa hatta tarawul jibal tazula an amakiniha. Rawahul Imam Ahmad wa Tabrani an Samrah bin Jundub radhiyallahu an. Apa kata Nabi? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat umuran idhaman, perkara-perkara besar yang terjadi. Lam tuhaddisu biha anfusakum, kalian tidak akan saling berbicara dan berkomunikasi ketika itu terjadi gitu. Yatafaqamu sya'nuha fi anfusikum, setiap orang di antara kalian saling mencari keselamatan. Wa tas'aluna hal kana nabiyyukum dzakara lakum min hadzikra, sudahkah Nabi kalian memberikan peringatan kepada kalian tentang ini? Satu, apa idhaman kabira? Idhaman apa? Umuran idhaman. Dajjal, munculnya Dajjal, munculnya Ya'jud wa Ma'jud, itu perkara yang paling besar, muncul di akhir zaman. Kemudian kemungkaran merajalela, kemaksiatan merajalela, perzinahan merajalela, dan semuanya, musik merajalela. Semua itu akan merajalela kelak di hari kiamat, di akhir zaman akan merajalela. Sehingga ketika itu orang yang sudah terjerumus dan merasa ketakutan, zalzalah, tahu zalzalah Bapak Ibu, goncangan di mana-mana. Kita ambil contoh, ketika terjadi longsor, gempa bumi, gunung meletus, ada enggak orang-orang berbicara, bang, mau diskusi, masih diskusi, woi kok gunung itu meletus ya gitu. Kira-kira ada enggak orang gunung sedang meletus dia berdiskusi gitu. Tuh kalau sempat dia berdiskusi mati duluan tuh.
Tidak akan ada. Maksudnya apa? Dalam kondisi seperti itu mereka akan kebingung. Setiap orang akan berpikir tentang diri mereka masing-masing. Kata Nabi, kelak di akhir zaman perkara-perkara besar itu akan terjadi. Apa contohnya? Banjir. Apa contoh yang lain? Gempa bumi. Apa contohnya? Longsor, gunung meletus, hutan terbakar. Itu masuk dalam kategori itu sebenarnya. Hanya saja orang hari ini terlalu pintar. Gempa bumi itu kan karena gesekan lempeng. Ya betul. Itu secara keilmiahan betul itu. Berarti bukan berarti hadis Nabi tidak ilmiah. Perlu juga dipahami secara spiritualitas. Akibat perbuatan ulah tangan manusia. Sekarang kita ambil contoh misalkan banjir. Bisa tidak kita sebabkan karena ulah tangan manusia? Yang suka bakar pohon, yang suka membelah bukit, sehingga tak ada lagi tempat kita untuk berlindung. Yang suka buang sampah sembarangan, itu kan ulah tangan manusia sendiri tuh. Ngaku beriman tapi buang sampahnya sembarangan. Jangan ngaku beriman. Orang beriman buang sampah tuh di tempat sampah, bukan di atas karpet. Pertanyaan saya adalah, betul atau salah? Ini yang bilang betul sedikit nih. Yang bilang tak betul, bukan tak bilang tak betul, saat betul banget yang paling banyak gitu. Baik, sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Idhaman kabirah kata Nabi. Umuran idhama, umuran kabirah, akan terjadi perkara-perkara besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita melihat hari ini sering terjadi gempa bumi, hujan panas itu tak lagi sesuai dengan prediksi BUMKG. Apa namanya? BMKG. Sudah tidak sesuai prediksi itu. Diprediksikan bulan Januari hujan, ternyata tak hujan. Kenapa? Apa sebabnya? Karena sesuatu itu belum tentu bisa melebihi kekuasaan Allah. Tidak mampu mendahului kekuasaan Allah. Kalau Allah berkehendak, memang begitu Bapak Ibu. Menjelang akhir zaman, menjelang hari kiamat itu atau di akhir zaman itu bermunculan perkara-perkara itu. Hanya saja Bapak Ibu, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kunci poin kita Bapak Ibu sebelum kita tutup. Hanya saja di akhir zaman itu orang tidak lagi, saking sombongnya dengan ketinggian ilmu yang mereka miliki, mereka menganggap sesuatu yang terjadi itu bukan ada kaitannya dengan agama. Misal banjir tsunami misal. Mereka akan katakan, oh ini bukan masalah, ini bukan ujian Allah. Masih jauh kita dengan kiamat. Gitu. Tapi bisa jadi itu percikan daripada yang diinginkan oleh Allah. Agar manusia mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Orang yang beriman wajib mengambil ibrah dan hikmah dari setiap kejadian yang terjadi di balik apapun itu. Baik perkara besar maupun perkara kecil. Itu hukumnya wajib bagi orang yang beriman. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Maka ketika banjir bandang, ketika hutan terbakar, ketika gunung meletus, ketika gempa bumi, yang pertama sekali yang harus kita pikirkan, yang pertama sekali yang harus kita tanamkan, bagaimana pikiran seorang yang beriman. Ujian dari Allah. Itu penting, Pak. Kenapa begitu? Ya karena kalau kita tidak begitu, kita tidak akan pernah memuji Allah. Tidak akan pernah memuji Allah. Gunung meletus, Mbah Marijan mati. Itu kan karena lahar panas saja. Betul. Tapi coba lihat sebelumnya. Kedustaan dia, kemungkaran dia, kesyirikan dia kepada Allah. Terjadi apa tak terjadi? Nampak apa tak nampak? Itu menjadi poin penting Pak bagi kita untuk memperhatikan hal demikian. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, sudah siap semuanya Bapak Ibu untuk menghadapi akhir zaman? Siap atau tak siap? Wajib siap. Siap atau tak siap, kita wajib siap. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita. Mudah-mudahan bisa membuat kita semakin bersiap sebelum menghadapi datangnya hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita sebelum datangnya hari kiamat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.